Pernikahan ini di dalam Al-Quran disebut Allah dengan misaqan ghalizah. Di surat An-Nisa ayat 21 kata Allah, wa akhazna minkum misaqan ghalizah. Istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang teramat berat. Jadi akad nikah ini hanya beberapa kalimat saja, tapi kata Allah itu disebut perjanjian yang teramat berat. Dan kata misaqan ghalizah ini hanya 3 kali ada dalam Al-Quran. 1 ketika menyebut janji Allah dengan para nabi. 2 ketika menyebut janji Allah dengan Bani Israel, umat Nabi Musa. Dan yang ketiga janji akad nikah ini. Isyaratnya orang yang menjaga janji nikah ini sampai meninggal dunia, tidak bubar janji ini, tidak ada yang mengingkari janji ini, maka kelak di akhirat dia surganya setara dengan para nabi yang selalu memenuhi janji mereka. Tapi bila akad ini bubar, tidak bisa menjaga janjinya, maka boleh jadi keduanya akan menjadi Bani Israel yang dimurkai oleh Allah di dunia dan akhirat. Itu kenapa kata Nabi, abghadul halali indallahi at-talaq. Kalau ada perkara halal yang paling dimurkai Allah, itulah perceraian. Halal memang, tetapi kata Nabi yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian, walaupun halal. Nah, karena itulah perlu suami dan istri ini memahami betul ya apa hak dan kewajibannya agar perjanjian yang berat ini bisa dijaga. Karena Bapak dan Ibu, kita menikah ini tidak hanya untuk dunia. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 kata Allah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Kelak manusia yang paling bahagia di akhirat kata Allah adalah mereka yang masuk surga bersama keluarganya, anak, ya cucu, suami, istri. Jadi kita ini Bapak Ibu akan berkeluarga nanti sampai ke surga. Suami ibu yang di dunia ini, inilah suami ibu nanti di surga. Istri bapak yang di dunia ini, inilah istri kita di surga nanti. Maka kita tidak butuh bidadari kalau ibu bersama kita. Dan bidadari itu tidak ada nilainya dibandingkan ibu-ibu yang ada di dunia ini. Cantiknya, sempurnanya itu tidak seujung kuku ibu-ibu bidadari itu. Nah, karena itu ibu-ibu jangan pernah berpikir ya, ambo besok disuruh gua mau cari nilai panik gue ikut perangai ya. Nah, enggak. Ya tetap ini suami ibu nanti di akhirat. Karena kita berumah tangga tidak hanya untuk dunia. Itu kenapa Nabi mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 sebab. Li jamaliha karena cantiknya, nikahlah karena cantiknya. Limaliha karena kayanya, li hasabiha karena keturunannya. Tapi kata Nabi, fasfar bizatiddin, yang paling bahagia kalau dia memilih istri, memilih suami karena pertimbangan agamanya. Taribat yadah, maka bahagialah dia dunia dan akhirat. Karena itulah agama yang menjadi garansi agar rumah tangga itu menjadi utuh. Cantik tidak akan bertahan lama. Cantik itu paling 45 itu. Itu kalau rajin perawatan. Tapi ya, kalau lecok spa. Tapi kalau pada pari saja tidak mulai saja. Ya. Harta juga tidak abadi. Kadang datang, kadang pergi. Pangkat jabatan juga tidak lama, 2 periode. Ya, itu paling lama itu. Kau minta 3 periode dari orang itu. Ya, Pak. Yang abadi itu adalah agama. Karena itulah kita menikah karena pertimbangan agama. Dan pernikahan ini untuk akhirat kita akan berkumpul, untuk di dunia kata Allah tadi dibacakan oleh qori kita ayatnya surah Ar-Rum ayat 21, litas kunu ilaiha, supaya di dunia ini kita mendapatkan sakinah. Sakinah itu ketenangan hati. Untuk mendapatkan sakinah, masing-masing perlu mengetahui mana batas-batas hak dan kewajibannya. Dan ayat-ayat yang mengatur tentang itu terlalu banyak. Ada di Al-Baqarah mulai ayat 221 sampai 237. Ada di Ali Imran, ada di An-Nisa, ada di At-Tahrim, ada di Al-Mujadilah, ada di At-Talaq. Banyak sekali aturannya. Tidak mungkin saya menjelaskan satu-satu.
Kita jelaskan saja surat An-Nisa 34, 35 agar jadi pedoman bagi kedua mempelai. Satu, kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu Allah meng-SK-kannya, Allah tetapkan. Apa ketetapan Allah? Suami itu pemimpin di rumah. Ingat Dila ya, Angga itu pemimpin. Betapapun hebatnya Dila di luar rumah, Tila di luar rumah, mungkin pejabat, mungkin kepala ya sebuah lembaga, atau mungkin profesor secara akademik matang, tapi begitu sampai di rumah, Angga adalah pimpinannya. Tidak boleh ada keputusan lain selain keputusan Angga, karena Allah telah menetapkan suami itu adalah kawam, dia yang memutuskan segala sesuatu. Itu kenapa ada metafor yang indah ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya, melihat 11 bintang, matahari, bulan. Siapa tuh bintang? Anak-anaknya, saudara Nabi Yusuf. Siapa tuh matahari? Ayahnya, suami ibunya. Siapa tuh bulan? Ibunya. Dari ketiga benda langit ini yang paling dominan adalah matahari. Bila matahari muncul, bulan menghilang, bintang menghilang. Hanya ada boleh satu matahari di rumah itu. Kalau suami bicara, ibu diam. Kenapa laki-laki jadi pemimpin? Satu, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah. Ada kelebihan fisik, karena laki-laki ini diciptakan dari salsal ya kalfakhar, dari batu bata. Cuma kok apa-apa, kok kami kok keras ya, kare fisiknya ya, kare kepala ya, kare hangop bagai ya. Jadi ya apa-apa kok kalau diberitahu sama ibu-ibu tuh jarang menerima itu, kan kare hangop ya. Kalau apa-apa mau oto kan, ah tuh kece di ibu, Pak kasih po lewat aku orang beralih rami sih kok, kece apa untuk selas tuh. Aku macet oto ya, tak bisa lewat lah. Ajar mengecek ibu lah. Kok mengecek ibu dari kecian dari kamar ya, kece apa turun kau lah. Jadi apa-apa tuh keras kepala. Jadi kalau nanti ada hal-hal yang tak sesuai ya, yang mungkin menurut pandangan Tila keliru, jangan frontal kasih tahu ke suami. Itu karakter laki-laki begitu, karena dia yang diberikan kelebihan oleh Allah. Ada kelebihan akal. Karena itu kata Nabi, perempuan diciptakan dengan 99 nafsu, satu akalnya. Laki-laki diciptakan 99 akal, satu nafsunya. Jadi keinginan ibu-ibu ini melampaui akalnya. Dia hanya punya akal satu, keinginan 99. Itu maka ibu-ibuku tak musudah kandaan Pak. Apa ya diagi Pak tak kapasainya. Ya, Anda harus paham itu ya. Kalau perempuan itu banyak pinta, itulah perempuan. Karena dia diciptakan dengan 99 nafsu, satu akalnya. Ya. Jadi kalau ada ibu-ibuku meminta, saya taruh itu ibu-ibu tuh. Nah, memang kerajuan itu Pak, melayani permintaan beliau itu. Kalau apa-apa permintaan dah banyak lah. Karena nafsu itu cirinya, akal 99. Nah, tapi itulah, kita diciptakan dari asal yang berbeda. Laki-laki diciptakan dari tanah keras, perempuan diciptakan dari tulang rawan yang lunak. Memang karakter kita berbeda. Yang kedua, wabima anfaku min amwalihim, karena dia wajib kasih nafkah. Angga kewajiban Angga kasih nafkah. Kewajiban tidak mencari nafkah. Makanya perempuan kata Allah, waqarna fi buyutikuna, kalian para perempuan duduk di rumah. Tapi kalau nanti Tila mau membantu bekerja, alhamdulillah, musyawarah. Tapi Tila tidak dituntut untuk mencari nafkah, karena nafkah dibebankan kepada suami. Maka tadi tulangnya keras, dikasih akal yang banyak agar dia berjibaku mencari nafkah untuk keluarganya. Dan perempuan tugasnya apa? Kata Allah, fas-salihat hafizat qanitat hafizat bima hafizallah. Tugas seorang perempuan adalah dia patuh tunduk pada suaminya dan menjaga harta dan dirinya saat suaminya tidak ada. Jadi tugas Tila hanya satu, patuh kepada suami, tak ada pilihan lain. Bahkan kata Nabi, perempuan haram puasa kalau tidak minta izin. Kalau dilarang puasa, haram puasa. Tapi juga ini ibu-ibu juga nih, ibu-ibu kalau kau puasa mengecek kapak malam. Iya puasa sunat ya, kalau Ramadan tidak usah. Ya, ini puasa sunat mengecek loh. Ya, Pak, ambo puasa besok.
Agak caknya aja besul deh. Tidak boleh lah tuh. Ya lah sejali itu pertanyaan aja dah. Tidak boleh tuh. Tidak ada pilihan bagi seorang istri kecuali patuh. Bahkan kata Nabi, kalaupun ke masjid, ingat tidak, kalau mau ke masjid pun salat kasih tahu suami. Kalau ada suami melarang ke masjid, tidak boleh ke masjid. Karena ke masjid itu sunat. Menjaga harga diri, mungkin suami punya pertimbangan untuk di rumah. Ya, jangan pergi-pergi juga ke masjid. Mohon maaf, hingga melihat orang tua pun tidak tak boleh tanpa izin suami. Kenapa? Karena tidak setelah ijab kabul ini itu milik suami 100%. Maka kalaupun melihat orang tua pun harus izin. Jadi nanti Pak Halen dan Ibu kalau tidak datang ke rumah tanya, "Lai minta izin dari ndak kau dah? Kalau ndak suruh pulang." Itu Pak, daripada dia bermasalah nanti di akhirat. Kenapa? Karena tugas suami tunduk patuh kepada istrinya. Selama tidak maksiat, patuh. Kalau tidak maksiat, tidak boleh patuh, tapi tidak membangkang. Jangan melawan pula. Makanya istri Fir'aun dapat suami Fir'aun, tapi dia pertama masuk surga. Bahkan diperlihatkan surga sebelum mati. Kenapa? Dia memang tidak mengakui Tuhannya Fir'aun, ketuhanan Fir'aun, tapi dia tidak pula minta cerai, tidak pula untuk melawan dan membangkang kepada Fir'aun. Karena ada hadis Nabi begini, ini perlu ibu tahu, ayyumra'atin talabat min zawjiha talaqaha faharamun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan mana saja yang minta cerai pada suaminya tanpa uzur, haram mencium aroma surga. Kalau ada perempuan minta cerai kepada suaminya, haram mencium aroma surga. Jangankan masuk surga, aroma surga dari jarak 40 tahun perjalanan tercium, haram menciumnya kalau dia minta cerai sama suaminya. Jadi ibu kalau ada apa-apa pemberang, sabar saja lah, tak kelamu lah itu. Kalau lah 60 kita kelamu juga berang-berang gitu. Ya, nanti tinggal kita nikmati saja surga yang dijanjikan Allah. Jadi patuh. Yang kedua, jaga diri, harta dan kehormatan. Kadang-kadang ibu-ibu ke suami pai karajo nyopai lo ken kamari berjalan, itu tidak menjaga diri namanya itu. Termasuk ada sekarang kan lebih tren kok pertemuan alumni, tak boleh pertemuan alumni. Ya, reuni-reuni itu yang terjadi itu banyak masalah beko tuh. Ya, maka pertengkaran, perceraian itu terjadi karena pertemuan alumni itu tuh. Tak boleh. Jaga diri, jaga kehormatan di rumah kalau tidak bekerja. Nah, kalau terjadi sengketa, ini paling pokok nih. Kalau istri itu durhaka, mungkin nanti pada waktunya Tila sering menjawab, ya banyak tingkah. Maka kata Allah, kalau istrimu durhaka, satu, fa'izuhunna, beri dia pelajaran yang baik. Tugas Angga kasih nasihat dia. Kata Angga perlu belajar agama dengan baik. Datangi majelis taklim, pengajian biar kita tahu bagaimana mendidik istri kita. Karena mulai hari ini jangankan nafkah, dosa tidak ditanggung oleh Angga. Itu kenapa Allah mengatakan ketika menutup aurat yang dipanggil bukan perempuan. Qul li azwajika, katakan pada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, ayyudnina alaihina min jalabibihinna, tutup aurat mereka. Kenapa suami yang dipanggil kalau menutup aurat? Karena kalau istri tidak menutup aurat, suami tanggung jawab dosanya. Itu bukti dosa istri ditanggung suami nanti. Nah, makanya ibu-ibuku sanang mana? Nafkah kami agi, dosa kami tanggung. Nah, itu tidak pantas ibu melawan ke kami loh. Ya, lalu itu sanangnya ibu. Ya. Tugas seorang suami kasih nasihat yang baik. Bila tetap melawan juga, kasih nasihat tak mempan. Apa perintah Allah? Maka fahjurhunna fil madajid, pisah ranjang. Ingat, pisah ranjang bukan pisah kamar. Kamarnya tetap ranjang saja dibagi. Ingat nanti nantilah ya, kalau bertengkar di rumah tangga, pertengkaran kita tidak boleh terendus. Jangankan keluar rumah, keluar kamar pun tak boleh ada orang yang tahu. Sekarang ini kena medsos Pak, bercakap suami istri langsung update status, kejamnya dirimu. Alah, Pak ya. Oh, masuk kawan SMA Pak. Itulah pangkal masalah tuh. Angga dan Tila kalau tadi masalah, nanti lokalisir masalah itu dalam kamar, pisah ranjang saja, bukan pisah kamar.
Bila sudah tidak juga berbaikan, tetap juga dia melawan durhaka, maka kata Allah fadribuhunna, pukul. Tapi pukul di sini bukan pukul ya bangka-bangka anda ya. Ya, seperti Nabi Ayub memukul istrinya yang durhaka. Dulu Nabi Ayub pernah istrinya memotong rambut tanpa izin Nabi Ayub. Nanti membaca surat Shad 41, 43 sampai 44. Istri Nabi Ayub pernah memotong rambut tanpa izin Nabi Ayub, maka Nabi memukulnya dengan ya seikat lidi, tapi yang bagian kaki. Tapi pukul di sana bukan hanya pukul fisik, bisa pukul mental. Jangan kasih belanja, kurangi nafkahnya. Atau pukul di sana maksudnya tinggalkan dia sementara waktu dulu. Boleh. Kalau juga dikasih hukuman tidak mempan, yang terakhir kata Allah, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Angga kalau nanti tiladu membangkang durhaka, temui bapak, temui mertua laki-laki, minta pendapat mereka, mengadu ke mereka, curhat ke mereka. Jadi Angga kalau nanti masalah dengan Tila, datangi bapak Angga. Bapak Angga masih hidup? Alhamdulillah. Datangi ayah Tila. Kalau bermasalah kita dengan istri, jangan datangi ibu. Karena kalau ke ibu datang pendek solusinya. Kalau ibu kok akalnya pendek. Saya kalau bermasalah dengan istri saya tu mengadu ke mak ambo. Ake cia mak ambo mengaja mak ambo. Iko lama masalah ambo lah bari banaji orang rumah ambo. Batu ambo ceritalah parangnya orang rumah ambo. Ake cia mak ambo. Dari dulu dia kecil kan leceh yang tangkai. Nah, tu baare antinggan. Itu. Kenapa mak begitu solusinya? Karena ibu ini tidak pernah bisa melihat anaknya susah. Kalau susah anaknya, dia susah duluan tuh. Maka solusinya pendek. Tapi kalau ke bapak datang, panjang solusinya. Saya kalau datang ke bapak saya mengadukan istri saya, tu ambo cerita kalau istri ambo perangainya ke ayambo. Ayambo mandong-mandong situ. Kalau panjang ambo cerita ke ayambo marilah. Amang lebih dituleman. Dan saya pulang, kenapa? Ternyata bapak saya lebih menderita dari saya. Dan beliau sabar saja. Itulah kenapa ke bapak. Jadi nanti Angga kalau ada masalah dengan Tila, datangi bapak, datangi mertua laki-laki, curhat kepadanya, sampaikan masalahnya. Insya Allah solusinya cerdas. Itu kalau sudah mentok, tidak ada lagi, terakhir baru nanti ke Pak Kua lagi. Ke Pak Kua ya, Pak Kua ini pamungkas ya. Baru orang lain tahu masalah kita. Nah, tapi Bapak Ibu, saya berpesan ya, Tila, keluarga sakinah itu bukan keluarga yang tanpa masalah. Pasti goncangan, gelombang itu pasti ada, pasti. Nah, disitulah nakoda diuji. Kalau kapalnya tenggelam, pecah, berarti nakodanya gagal. Dan itu yang menjadi orang yang menjadi seperti Bani Israel di akhirat kelak, yang dimurkai oleh Allah. Nah, kita berdoa semoga Angga dan Tila menjadi keluarga sakinah. Semua masalah bisa mereka selesaikan sepanjang ya, mereka berumah tangga sampai nanti maut memisahkan mereka. Dan kelak diberikan keturunan yang saleh dan saleha sehingga berkumpul di surga yang dijanjikan Allah. Begitu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.